offline-nya ya. Halo Pak Ilham, sudah dapat bergabung? Oh, keluar lagi. Mute, guys. Jadi fix tanggalnya udah fix ya, tanggal 11 Maret nanti buat tryout offline-nya. Untuk tempatnya masih kita cari-cari dulu yang mampu untuk menampung banyak orang. Oke, sambil menunggu. Berarti tadi perbanyak ini ya, membahas soal PK. Oke, untuk membahas soal, kalian bisa lihat di YouTube-nya Magenta Media ya. Di situ udah ada pembahasannya dari materi, terus ada latihan-latihan soalnya juga ada. Semuanya pokoknya lengkap dibahas di YouTube-nya penerbit Magenta Media. Silahkan dicek dan dilihat untuk dipelajari. Ada trik cepatnya nggak Kak? Oh, untuk trik cepat setiap pertemuan eh, setiap pertemuan kalian bisa tanya ke tentornya ya nanti. Untuk nanti kan hari ini literasi bahasa Indonesia. Nah, kalian bisa tanya tuh trik cepatnya apa gitu. Terus kalau masih kurang ada di buku Bedah Konsep Inti Materi. Nah, di situ tips dan triknya cara mengajarkannya itu sudah lengkap. Mau cepat, mau yang simple, dan kalian bakal paham materi-materinya. Meskipun soalnya nih dibolak-balik, kalian tetap bisa ngerjain soalnya gitu. Oke, halo selamat pagi Pak Ilham, sudah dapat bergabung. Kalau ada yang mau bertanya-tanya lagi nih, sambil menunggu tentornya bergabung. Kalau nggak ada, mungkin Salfok sama buku di belakangnya, Kak. Oh ya, namanya juga penerbit buku ya, jadi banyak buku-bukunya. Kami banyak menerbitkan buku mulai dari UTBK, CPNS, terus untuk masuk TNI Polri ada, terus buku bahasa Inggris, buku pelajaran matematika, IPA, IPS juga ada di sini. Ready di mana Kak bukunya di marketplace? Ada di marketplace semuanya. Bu- Buku fiksi ada Kak. Buku fiksi itu mungkin tentang buku-buku motivasi Islam kalau di sini. Fiksi belum sih. Maka semoga bisa sekelas Erlangga. Amin, 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 amin.
Ya, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Oh iya, untuk ini nih, mau nanya nih. Kalian pada ambis mau masuk universitas mana sih? Oke, tentunya sudah bergabung. Selamat pagi Pak Ilham. Pagi, Oke, pagi Mas. Oke, nah ini nickname-nya agak beda ya. oke siapa? Jadi Oke, banyak ya ini. UI. Oke, karena tentornya sudah bergabung. GMK. Undraw, UIN Jakarta, UGMK, UNS, amin, amin. Semoga kalian keterima, semangat mengambisnya ya teman-teman. Nah, UIK sekalian yang keras, oke, boleh, boleh, boleh. ITB, oh keren-keren ya ini jurusannya. Oh, PV juga ITB, masih ragu Kak? Oke, yang masih ragu-ragu masih ada sekitar 2 bulan, ya kira-kira 2 bulanan lah ya, 2 bulan lebih untuk menentukan pilihannya. Kak, kalau dalam bulan prodi itu kan bisa satu PTN 2 jurusan, 2 PTN 1 jurusan, 2 PTN 2 jurusan. Nah, kalau yang salah satunya harus sesuai domisili itu yang mana ya Kak? Bukan 2 PTN 2 jurusan, tapi 1 PTN cuma satu, 2 PTN masih satu. Nah, ini ada teman saya nih yang akan menjelaskannya nih. Jelaskan Mas Devrizal. Jadi yang dua jurusan 2 PTN itu sebenarnya lebih tepatnya kita cuma bisa ngambil satu jurusan, tapi kita bisa milih 2 PTN. Jadi misalkan kita domisilinya di Depok, di Depok kan ada UI ya. Jadi misalkan salah satunya kita milih UI, kampus satunya bisa yang di luar domisili kita. Kalau kita cuma milih satu jurusan dan satu kampus, itu kita bisa di domisili yang jauh gitu. Tryout online-nya nanti ada, tapi saat ini masih dalam proses pengerjaan untuk aplikasinya. Nanti akan kita infokan ya. 2 bulan cukup nggak Kak, buat prepare? Cukup sih 2 bulan sebenarnya. Selama belajar kalian sistematis dan benar, harusnya cukup 2 bulan. Dua bulan cukup gak Kak buat prepare? Oh, sangat cukup. Apalagi kalau pakai buku ini nih. Jadi di sini tuh ada jadwal, ada jadwalnya gitu. Jadi tiap bulan itu kalian bisa apa namanya menceklis jadwal-jadwalnya gitu. Nanti itu ada apa kayak poster gitu, poster jadwal belajar nanti minggu pertama sampai minggu keberapa gitu. Nah, karena tendernya sudah hadir, kita lanjutkan kepada tendernya ya, teman-teman. Pejuang SNBT 2003. Pak Ilham sudah siap?
Siap, siap. Silakan. Oke, kita mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, bisa kita mulai langsung ke share screen aja ya. Kita biar teman-teman bisa lihat soal-soal yang mau dibahas kali ini. Oke. Nah, di sini kita kembali membahas materi atau mendiskusikan materi literasi ya teman-teman ya. Literasi dalam bahasa Indonesia. Kali ini seperti yang dikatakan sama teman-teman dari Magenta tadi, tim dari Magenta tadi, kita ambil materinya dari buku-buku yang memang disediakan oleh Magenta, semua perbedaan soal dari situ. Cuman mungkin nanti teman-teman tetap harus waspada karena buku ini memang sudah sangat sesuai dengan peraturan dan ini apa namanya petunjuk teknis dan pelaksanaan yang dikeluarkan sama Mas Menteri Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim itu mengenai bentuk literasi atau tes literasinya yang ada di UTBK SNBT tahun 2023 ini nanti. Jadi literasi itu gambarnya seperti ini, teman-teman. Ini teks yang lengkap yang memang satu kutipan, bukan kutipan atau bukan potongan, tapi teks yang lengkap, teks yang penuh, teks yang penuh dan ada sumber juga di situ. Sebagian besar soalnya kemungkinan akan seperti ini. Jadi sebagian besar soalnya akan mengandung teks yang penuh, yang ini apa namanya lengkap karena permintaan standar untuk bacaan-bacaan dalam literasi adalah bacaan-bacaan yang sistematikanya rapi dalam arti utuh, tidak dipotong-potong. Tetapi ketika melihat contoh kemarin yang terakhir disajikan oleh Kemendikbud di website SNBT dan sebagainya dan beberapa website yang lain, itu ada juga sih dua soal, beberapa soal yang mungkin berupa kutipan teks karena kalau kita memaksakan teks itu panjang, teks itu lengkap, teks itu lengkap, maka jadinya bisa panjang banget. Nah, di sini uh, coba kita mulai bahas berapa soal ini ya tadi udah saya sediakan. Saking panjangnya ini nggak mungkin, saking panjangnya teksnya kayak gini nggak mungkin saya masukkan di PowerPoint atau slide. Kalau toh bisa itu akan sangat butuh banyak sekali effort yang harus disediakan oleh PPT-nya sendiri. Jadi coba kita bahas melalui mode sederhana seperti ini. Nanti kita langsung main blocking seperti ini bisa kemudian diwarna-warnain mana yang jadi petunjuk seperti biasanya. Itu ya teman-teman. Mungkin oke lah, boleh coba kita langsung aja sekarang nih. Soal yang pertama ada teks berjudul volunteerisme dan sektor pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja. Nah ini pertanyaan yang pertama adalah berdasarkan wacana tersebut, apa manfaat volunteerisme bagi penduduk di tempat destinasi wisata? Kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban. Seperti biasa, tadi saya nggak baca teksnya terlebih dahulu, tapi melainkan langsung membaca soal. Jadi pertanyaannya adalah manfaat volunteerisme bagi penduduk di tempat destinasi wisata. Ada istilah yang mungkin teman-teman belum pahamkah di sini? Ada istilah yang mungkin teman-teman belum pahamkah di sini? Kayak misal nih, mengenai volunteerisme atau volunteerism. Volunteerism itu simpelnya kalau menurut teks adalah dia berwisata sekaligus menjadi relawan gitu. Jadi orang yang melakukan volunteerisme ini mereka melakukan kunjungan ke luar wilayah negara mereka ke negara lain lebih tepatnya plus menjadi relawan. Jadi maaf agak ini di sini ada kata volunteer dan tourism. Oke, ya. Artinya adalah mereka menjadi relawan sekaligus ini
wisatawan. Nah, terus dengan adanya volunteerisme di volunteer lah, dan volunteer yang sekaligus turis ini di kegiatan tempat destinasi wisata, itu manfaatnya apa, bagi warga setempat, warga di tempat destinasi tersebut apa? Nah, kita bisa temukan di sini. Ternyata ingat, sama seperti kita mengerjakan pengetahuan dan pengalaman umum maupun kemampuan membaca menulis, yang selalu saya cari adalah kata kunci terlebih dahulu. Jadi di sini ada volunteerism, nah para volunteernya ini. Kemudian ada juga penduduk di tempat destinasi wisata yang berhubungan dengan dua istilah ini apa ya kira-kira? Yang berhubungan dengan istilah atau dua istilah ini di dalam teks ada di bagian mana yang kita cari terlebih dahulu. Setelah kita melakukan scanning pada teks tadi atau scan sedikit, ini rupanya informasinya ada di bagian terakhir, ada di bagian terakhir. Nah, di bagian terakhir mulai sini kalau tidak salah, coba kita search, maka harusnya jawabannya pun tidak akan jauh berbeda, ada di sini. Tidak akan jauh dari bagian-bagian yang ini yang udah saya blok dengan warna biru ini. Di sini kelihatan nih, selama berwisata, para turis dapat melakukan kegiatan sukarela yang bermacam-macam, seperti mengajar bahasa Inggris atau bahasa asing, mengajar baca tulis hitung, dan mengajar anak-anak lokal membuat karya seni lewat beragam cara. Para turis tersebut juga diajak menginap di ruang penduduk. Sebagian besar turis sangat senang berkegiatan layaknya penduduk lokal. Mereka berusaha belajar untuk berempati, menerima keberagaman, menghormati alam, dan menghargai budaya lokal. Nah, berdasarkan satu bagian dalam teks itu, coba kita cek yuk. Ini ada lebih dari satu jawaban. Jadi sebenarnya nanti biasanya model soalnya akan berupa kotak kentang gitu. Ini namanya termasuk saya tambahkan aja, termasuk tipe atau bentuk soal, pilihan, ganda, kompleks. Pilihan ganda kompleks. Nah, jadi ada dua macam sih untuk pilihan ganda kompleks, tapi rata-rata jawabannya lebih dari satu. Umumnya atau intinya jawabannya lebih dari satu. Berbeda dengan pilihan ganda biasa yang hanya ada satu jawaban. Jadi kalau di pilihan ganda kompleks itu bisa lebih dari satu jawaban. Ini model soal yang literasi banget. Mungkin teman-teman kalau ada waktu kelas 11 dulu ikut asesmen nasional atau menjadi pilihan, sempat ditugaskan untuk oleh sekolah untuk ikut asesmen nasional, itu nggak pasti akrab dengan soal seperti ini, karena ini khas banget dari HKM, khas banget dari asesmen literasi gitu. Nah, ini tipe soalnya ya. Nah, kita cek pilihan jawaban yang ayo kita sisir aja langsung. Kemampuan penduduk untuk baca tulis hitung meningkat. Nah, ini sesuai kan dengan keterangan yang ada di teksnya. Sesuaikan dengan keterangan yang ada di teksnya. Oke, sesuaikah? Monggo mungkin bisa apa namanya? Bisa langsung cek lewat chatroom. Oke, ada yang jawab sudah tuh B dan C Kak. Kasih. Ada yang udah jawab rupanya B dan C. Baik, coba kita cek dulu. Di jawaban B ini, nah ini ada yang udah jawab A, B, C. Iya, benar. Nah, pinter-pinter teman-teman. Jadi jawaban A, B, C ini memang sesuai dengan keterangan pada bagian terakhir teksnya. Jadi memang sesuai dengan bagian terakhir teks tersebut. Nah, ini ya teman-teman ya.
Um, enaknya kalau kita memang memanggil atau sorry kok memanggil maaf, membuat ini apa namanya, membatasi apa yang kita fokuskan di bacaan tuh bisa langsung ketemu. Nah, yang B ini sesuai pada bagian yang mana? Tuh, yang B itu sikap saling menghargai keberagaman menjadi lebih baik. Ini saya bold aja yang ada di teks biar teman-teman paham. Jadi di sini untuk baca tulis hitung tadi ada, kebetulan ya. Nah, baca tulis hitung di teks juga ada. Orang asing ini mengajar baca tulis hitung. Nah, ini ada. Saya. Terus kemudian sikap saling menghargai keberagaman menjadi lebih baik. Nah, di sini ada. Mulai dari belajar berempati. Empati ini apa teman-teman? Ada yang tahu nggak? Bisa langsung lewat chat box. Artinya empati adalah, nah, di sini ada menerima keberagaman, berarti sesuai juga. Empati kepedulian, mantap. Keren-keren teman-teman hari ini. Empati kepedulian. Terus yang B tadi sesuai, saling menghargai keberagaman, saling menghargai keberagaman. Nah, ini sesuai banget, sudah. Nah, yang C, penduduk lokal dapat belajar bahasa Inggris atau asing. Nah, ini udah jelas ya tadi ya. Udah jelas bahwa di teks ini juga para turis tersebut menginap di rumah. Sebelum itu ada keterangan mereka melakukan kegiatan sukarela bermacam-macam, seperti mengajar bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Ini pastinya bergantung dari mana mereka berasal ya. Misal nih yang ada di sini kebetulan waktu itu yang ada atau tulisan berkunjung mungkin bukan dari Inggris, melainkan dari ini apa Jepang ya. Mereka kan mengajarkan bahasa Jepang di penduduk setempat. Jadi ini program sudah nggak asing. Ini program yang sudah tidak asing sebenarnya dicanangkan oleh pemerintah, dicanangkan oleh pemerintah. Tetapi mungkin dari segi Indonesia sendiri belum terlalu banyak para volunteer sekaligus turis itu yang diberdayagunakan di tempat-tempat pariwisata yang ada, di tempat destinasi wisata lah pada umumnya. Nah, ini yang D ini gimana jawaban yang D? Yang turis asing bisa menikah dengan penduduk lokal. Bisa aja sih, bisa aja. Tapi yang perlu kita catat di sini atau yang perlu kita perhatikan di sini adalah tujuan awalnya mereka itu untuk apa? Untuk berwisata, artinya kan berlibur, cenderung mengada-ada, oke, ada yang bilang kayak gitu. Baik, baik, oke, kalau itu untuk nomor 1 sudah terjawab. Ini saya warnai dengan warna merah saja tulisannya biar nggak salah paham. Nah, begini ya, jadi apa namanya? Ternyata opsi A, B, dan C bisa dijadikan sebagai jawaban. Cenderung mengada-adakan. Walaupun nggak menuntut kemudian terjadi ya, sebenarnya karena beberapa waktu yang lalu saya ke Bali, ke Jogja juga, itu ternyata banyak banyak Bu Desi yang ternyata emang mereka udah menetap, punya anak, bahkan udah ada yang sampai anaknya udah ini, udah jenjang SMP kalau nggak salah. Waktu berkunjung ke rumah teman kemarin, teman hari. Nah, hal ini lumrah-lumrah aja sih, cuman untuk Indonesia, untuk warga negara Indonesia mungkin masih merupakan hal yang belum terlalu banyak lah, karena saking gedenya negara kita dan luasnya daerah, sekaligus banyaknya tempat wisata ya, sekaligus banyaknya tempat wisata yang ada di Indonesia. Jadi kalau harus diratakan semua, sebenarnya ada bule itu nggak mungkin kayak. Oke, kita lanjut yuk ke soal nomor 2. Bacaannya masih sama. Nah, ini untuk untuk soal model benar dan salah. Untuk soal model salah. Oke.
berdasarkan wacana tersebut, manakah pernyataan yang sesuai untuk menunjukkan manfaat volunteerisme bagi turis asing? Beri tanda centang pada kolom benar jika pertanyaan sesuai dan beri kolom centang pada beri tanda centang pada kolom salah bila pernyataannya tidak sesuai. Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi model pilihan ganda kompleks yang lain ini benar salah bisa, tidak sesuai. Jadi kita ini semuanya merupakan jawaban. Ini semuanya merupakan jawaban. Pasti banyak yang mikirnya gini. Terus penilaiannya gimana? Nah, sebelum kita masuk ke masalah penilaian, apa namanya? Sebelum kita masuk ke masalah penilaian, kayaknya mending ini apa namanya? Kita jawab dulu aja soal yang ini ya. Nah, termasuk ada beberapa teman yang bertanya tadi di chat box-nya Zoom. Oke, opsi yang A, apakah pernyataan mereka menghormati alam itu benar? Kita cari petunjuknya di teks. Sepertinya karena tadi makna yang pertama itu tidak jauh-jauh dari paragraf yang terakhir, maka kayaknya yang kedua ini pun nggak jauh-jauh juga dari bagian terakhir dalam paragraf gitu. Apakah ada yang sudah ketemu, teman-teman? Jawabannya, mereka menghormati alam. Nah, ini. Mereka menghormati alam. Mereka menghormati alam dan sebagainya. Oh, ternyata ketemu, guys. Berarti kita ini ya, bisa memberi tanda checklist juga di sini. Bisa memberi tanda checklist. Langsung pakai P aja ya, P kapital. Jadi karena kalau mau masuk ke tanda centang agak ribet. Tapi pernyataan yang ini benar. Mereka menghormati alam sesuai ya. Ini juga saya belum tiru saja. Terus kemudian belajar untuk berempati tadi juga ada di sini. Bahkan kita sempat jadikan pertanyaan ya, maka jawaban yang B ini juga benar. Menghargai keberagaman tadi juga ada. Terus kemudian mempelajari budaya lokal. Nah, ini yang belum disebut tadi di nomor 1 ya. Mempelajari budaya lokal ini belum disebut. Tapi kira-kira paling tidak di sini ada. Dengan mereka menghargai budaya lokal, terus kemudian mengajak anak-anak penduduk lokal membuat karya seni, ini juga mereka mempelajari budaya lokal juga lewat beragam cara dan sebagainya. Nah, apalagi di sini ada statement di paragraf yang terakhir ini juga ada statement bahwasanya sebagian besar turis itu sangat senang berkegiatan layaknya penduduk lokal. Nah, itu otomatis juga mengikuti aktivitas atau keseharian dan kebiasaan penduduk lokal. Itu yang menjadikan pernyataan D ini juga termasuk pernyataan yang benar. Kemudian biro perjalanan. Nah, adakah di situ yang termasuk biro perjalanan dan sebagainya? Ada sih, ada. Nah, kalau saya belum di teks yang bagian ini ya. Nah, nih. Tapi dengan di blok biru tersebut itu belum bisa dijadikan acuan untuk membenarkan pernyataan yang E atau opsi E, bahwasanya mereka di sini yang disebut para turisnya, bukan pemilik biro perjalanannya.
bukan pemilik biro perjalanan. Jadi para turis ini memang mereka taunya cuma wisata. Bahkan ada yang sampai ngajak keluarganya, ada yang sampai ngajak sahabatnya, keluarganya, bisa sampai 2 minggu. Nah, bisa sampai 2 minggu, mungkin sebulan. Jadi mereka liburan wisata, sekaligus belajar dan jadi relawan. Ini apa namanya? Orang tua atau parents di luar Indonesia mungkin yang udah akrab dengan kebiasaan atau habit volunteerisme ini kayaknya senang juga. Tapi itu tidak membenarkan bahwasanya mereka harus buat biro perjalanan sendiri. Mungkin tadi ada yang ngomong kalau ini nggak ada di soal nomor 1 tadi. Sama sih di yang nomor 5 ini memang ada juga. Jadi kurang lebih seperti ini. Bisa ada pilihan yang benar atau 3 pilihan yang benar itu termasuk bentuk pilihan ganda kompleks atau juga semua opsi merupakan jawaban. Semua opsi merupakan jawaban, tetapi kita harus menentukan ini masuk pernyataan yang sesuai atau enggak sesuai. Ini masuk pernyataan yang benar atau salah. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, saya pengen lihat ada rame apa nih cek. Ya, salah, benar, ABCD benar sip. Nah, ini udah banyak yang ternyata. Oke, pemanasan ya tadi ya. Nah, oke, berarti kita udah menemukan pilihan jawaban di sini. Udah menemukan jawabannya juga untuk soal nomor 2. Nah, terus mungkin nih ada yang bertanya-tanya nih. Kalau untuk soal kayak gini, model penilaiannya gimana waktu di UTBK? Karena kan selama ini kita yang tahu ya, UTBK itu kalau dulu namanya SNMPTN tulis atau UTBK atau SBMPTN itu kan ada sistem plus minus. Kalau benar plus 4, kalau salah minus 1, kalau nggak diisi kosong gitu ya. Nah, terus kemudian untuk yang sistem terbaru sejak tahun 2019 itu ada yang namanya IRT atau Random Response Theory. Jadi per soal ini nanti yang dilihat betulnya dulu berapa. Misalkan dari 20 soal itu kamu betul 15. Nah, kemudian dari 15 soal ini akan ditentukan, oh yang betul itu soal mana aja, nomor berapa aja. Nomor 1 sama nomor 3 ini modelnya sama. Kemudian dilihat mana yang lebih sulit. Kalau soal nomor 1 itu lebih mudah dan kamu bisa mengerjakan. Soal nomor 3 itu masih dalam lingkup materi yang sama dan jawabanmu salah atau banyak yang salah. Berarti soal ini termasuk sulit gitu. Kalau ngerjakan nomor soal nomor 1 bisa, terus soal nomor 3 itu salah, wajar karena yang nomor 1 mudah, yang nomor 3 itu sulit. Tapi kalau sebaliknya, ketika mengerjakan soal nomor 3 yang ternyata soal tadi sulit, kamu benar, tapi kok soal nomor 1 malah salah, padahal yang termasuk mudah. Nah, ini akan dilakukan. Caranya mereka memberikan pembobotan atau caranya panitia UTBK memberikan pembobotan itu dengan melihat masing-masing soal ya paling tidak. Pertama, sistem jawabannya itu diukur dari sekian banyak peserta berapa orang yang jawab benar. Misalkan si Rudi, peserta namanya Rudi. Ini dia ngejawab satu soal, dia ngejawab soal nomor 1 B. Yang lain dari 6 ribuan peserta itu 5.600 jawab B. Berarti kan ini termasuk soal yang benar, soal yang mudah. Hanya ada ratusan orang yang salah dari ribuan. Dari ribuan. Mayoritas benar. Berarti soal A itu termasuk mudah. Sebaliknya ketika si Rudi jawab soal nomor 3 itu C, sementara peserta yang lain juga jawabannya tidak ada yang tepat sebagaimana Rudi tadi juga nggak tepat. C salah, saudara lain jawab B salah. Artinya dari 6.500 orang banyak yang salah untuk soal ini. Berarti soalnya masih sulit. Nah, sulitnya berapa? Buktinya berapa? Itu yang tidak pernah ditransparansikan oleh kan atau teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, terutama yang ngurusin atau yang menjadi panitia untuk pelaksanaan SNBT sekarang ini maupun TBK. Terus kalau soal itu pun untuk soal yang jawabannya satu ya kan, atau satu pilihan benar. Nah ini, iya itu untuk soal yang satu pilihan benar. Nah terus untuk soal yang kayak gini nih gimana? Apakah semuanya kalau salah satu dianggap salah semua,
wah kalau memang pakai sistem kayak gitu, saya rasa kok kasihan banget peserta ini, kok sulit banget hidupnya peserta kali ini. Udah ada yang merasa jadi beban, wah udah ini, apa namanya, wah kok nggak adil nih masa salah satu. Misalkan tadi dari soal nomor 2 ya, ada yang cuman jawab A sesuai atau benar, yang lain ditinggal karena dia bingung atau keburu waktu, pengen cepet kerjain soal mapel yang lain atau tes yang lain atau subtes yang lain, eee, akhirnya untuk nomor ini dia cuman ngerjain ini, satu pilihan aja, bukan kelima-limanya. Terus apakah itu salah semua? Kalau salah semua ya naudzubillah, maksudnya kalau segitu kejamnya sistem penilaian ini gitu, dan terkesan mungkin mungkin ini ya, mungkin agak berat sebelah. Misalkan ada jawaban, eee kebetulan dia salah, ini salah satu salah semua atau nggak dijawab semua, pokoknya cuma diisi satu, dia masih salah. Nah ini yang susah. Ini berarti soal ini menggunakan sistem nilai mati kalau memang ada pola penilaian scoring seperti itu. Saya harap tidak dan kemungkinan terbesar, kalau ada yang tanya juga sih, nyambung nih, kebetulan nyambung. Kemungkinan terbesar itu akan ada scoring. Jadi nilai soal nomor bobot soal nomor 2 ini yang kan agak lebih dari bobot soal yang pilihan ganda biasa. Kalau zaman saya kembali ke nilai mati yang tadi, waktu itu namanya masih SPMB, belasan tahun yang lalu ya, belasan tahun yang lalu. Mmm, Kalau nggak salah soal bahasa Indonesia itu ada 25 soal, ada 25 soal. Dan ketika saya soal apapun, maaf, soal apapun yang diteskan tuh per mapel, misalkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu masing-masing 25 soal. 25 soal, kemudian kalau saya mengerjakan matematika hanya 8 soal, walaupun itu benar, maka akan dianggap mati nilainya, akan dianggap mati, itu dulu. Tapi sekarang saya rasa nggak seperti itulah. Sekarang saya harap nggak seperti itu. Harapan saya untuk soal yang tadi, yang ada benar salah tadi itu bisa dimodel dengan scoring atau kemungkinan prediksi kita paling adilnya seperti itu. Jadi kalau cuma jawab satu skornya berapa, 2 pastinya lebih dari satu skornya, kalau 3 pastinya lebih banyak. Oke, nah ini kita lanjut juga ke soal berikutnya, mmm, di negeri amplop kali ini ada puisi yang ditampilkan, teman-teman, ada puisi. Nah ini yang berbeda dari UTBK, jadi ada puisi yang ditampilkan di SBMPTN atau SNBT ini. Nah, mmm, sebelumnya nggak pernah ada Kak soal puisi atau cerpen, nggak pernah ada karena bahasa Indonesia termasuk dalam kemampuan dasar. Jadi yang diujikan, yang diteskan tuh dasarnya, kebahasaannya, bukan aplikatif atau penerapannya seperti halnya dengan puisi ini. Karena puisi itu majasnya, bahasanya majas ya, berdiksi atau bermajas. Jadinya agak berat juga karena cenderung subjektif. Tapi untuk tes literasi ini, di contoh kemarin ada cerpen bahkan, kutipan cerpen. Nah, artinya masih ada kutipan tapi cerpen. Dan itu nggak sedikit saya, cukup panjang kutipannya. Kali ini karena kebetulan ada kutipan puisi, puisinya pun lengkap, nggak dipotong-potong, jadi bukan mencari majas dan sebagainya. Pertanyaannya simpel, pesan yang ingin disampaikan. Ini konsepnya sama seperti amanat ya teman. Konsepnya sama seperti amanat. Eee, Amanat dalam puisi. Apa sih yang ingin disampaikan oleh penyair dalam puisi tersebut? Nah, biasanya, oh ini ada kecuali, maaf, ada kecuali. Biasanya amanat, pesan, atau amanat dalam puisi atau karya sastra, biasanya berisi nasihat dan terdapat dalam, kalimat terakhir, sorry, bagian-bagian terakhir.
Nah, kalau gitu coba yuk kita cek aja. Kayaknya yang di chat tuh udah banyak yang jawab juga, tapi kita cek dulu ya. Oke, hmm, coba saya ambil dari bagian yang ini aja nih. Pertanyaannya adalah mana yang masih bisa dijadikan pesan dari pernyataan A, B, C, D, dan E, kecuali berarti yang tidak bisa. Coba kita cocokkan dulu ya dengan teksnya. Hal-hal yang buruk pernyataan A dapat menjadi kebiasaan bahkan menjadi budaya jika tidak dapat dikendalikan. Ini sesuai juga sih. Amplop di sini yang dimaksud amplop, saya yakin teman-teman juga pasti langsung ngeh ya. Amplop ini maksudnya adalah ini surat, bukan surat, sorry, uang suap. Nah, hal-hal yang buruk dapat menjadi kebiasaan bahkan menjadi budaya jika tidak bisa dikendalikan atau nggak dapat dikendalikan. Ini masih bisa dijadikan karena sesuai di sini. Jadi dikatakan kalau amplop itu eh, amplop itu bisa mengganjal, bisa melicinkan, bisa mencairkan, bisa membekukan orang baik. Kalau diputuskan dia bersalah selama ada amplop, maka hakim akan memutuskan bersalah. Seperti itu. Orang jahat kalau diputuskan dia bebas, maka selama ada amplop, hakim akan membuat dia bebas. Nah, seperti itu. Jadi pernyataan A di sini masih bisa dikatakan sesuai. Masih bisa dikatakan sesuai. Oke, nih saya beri B lagi aja. Gantinya centang ya. Nah, kemudian kurang lebih sama ya. Jika tidak dapat dikendalikan dan tidak dapat dimusnahkan itu sama, maka pernyataan yang B juga sesuai. Oke, bisa. A dan B ini banget. C, korupsi dapat menghancurkan kehidupan bangsa. Keywordnya adalah korupsi. Nah, adakah korupsi di sini? Adakah korupsi di sini? Tadi kayaknya waktu saya jelasin udah kesita juga. Ini korupsi ada ya. Dapat menghancurkan kehidupan sebuah bangsa. Nah, ini bisa nih. Menguasai penguasa. Wadah, teman-teman. Amplop-amplop menguasai penguasa. Nah, ini bisa juga nih. Oke, ternyata pernyataan D pun masih bisa. Dan yang D, segala bentuk ketidakjujuran dapat membuat kehidupan masyarakat semakin terpuruk. Ini benar juga. Ini benar juga. Ketidakjujuran. Hal-hal yang tak teratur menjadi teratur, yang teratur menjadi tak teratur. Nah, seperti ini. Terus kemudian putusan yang tak memutuskan, putusan yang tak putus membatalkan. Bahkan ada banyak alasan ya untuk membenarkan penggunaan amplop dalam tanda kutip yang dimaksud dalam puisi ini ada alasan ya. Gitu. Nah, yang E adalah yang rakyat tidak perlu tahu agar tidak mengakibatkan keadaan menjadi chaos. Ini saya rasa tidak terdapat teks, tidak terdapat dalam teksnya. Kesalahannya di sini ada hal yang rakyat tidak perlu tahu. Rakyat tidak perlu tahu. Nah, ini yang bikin jawaban E jadi salah. Nah, kalau itu bisa kita simpulkan uh, jawaban A, B, C, dan D itu sesuai dengan maksud yang terkandung dalam puisi tersebut. Gitu ya. Terus kemudian jawaban E ini kurang sesuai dengan maksud atau aman dalam. Nah, karena pertanyaannya adalah ada kata dalam pertanyaannya ada kecuali, berarti jawaban yang benar itu jawaban E atau pilihan E. Ini ya teman-teman ya. Oke,
Amplop berarti anak kiasan, berarti korupsi, ataupun gratifikasi. Nah, ini menarik nih. Gratifikasi itu apa, teman-teman? Kalau boleh saya sharing sedikit lah di sini. Gratifikasi itu artinya apa sih? Gratifikasi. Bukan sogokan. Kalau korupsi, oke lah. Suap, karena amplop ini acuannya ke uang suap ya. Nah, kalau gratifikasi itu pengertiannya hadiah sebenarnya, hadiah. Tanpa saya tambahin ya, ini mungkin di kampus agak beda dengan apa yang menjadi pendapat saya atau mungkin pengertian saya tentang gratifikasi. Hadiah tanpa tendensi. Jadi misalkan ada keluarga saudara atau mungkin teman kerja atau apapun datang ke orang tua kalian terus tahu-tahu ngasih hadiah, ngasih paket. Ternyata hadiahnya itu karena temennya itu tahu kalau orang tua kalian ada yang ulang tahun, jadi itu gratifikasi. Atau di sekolah pas ngambil rapor, mungkin bapak kita itu bawain bingkisan buat wali kelas. Nah, ini gratifikasi tanpa ada tendensi, selama tidak ada maksud tertentu. Contoh minta, oh nilainya, nah inilah, janganlah. Kalau kayak gitu jangan, itu gratifikasi. Hadiah tanpa tendensi atau maksud tertentu. Kalau sogokan atau amplop ada maksud, penekanan dalam gratifikasi itu lost door, nggak rewel. Intinya hanya pemberian biasa saja, itu gratifikasi. Tanpa maksud atau kepentingan tertentu. Ini gratifikasi ya teman-teman. Sip, asik nih pembahasan kali ini nih. Pembahasannya keren sama mendengar dari sini. Oke, kalau gitu kita lanjut ya. Atau mungkin ada yang bertanya, atau nanti ya setelah soal berikutnya ini baru kita coba untuk ini apa namanya, mulai. Oh, teman-teman mungkin ada yang mau tanyakan masalah bahasa Indonesia. Ada yang kira-kira kayak soal bahasa Indonesia? Ada sih, saya rasa ada. Saya rasa ada. Saya rasa ada. Oke, nah ini, oh sudah ada. Mau yang panjang atau yang pendek ini teksnya? Pendek. Mau yang panjang atau yang pendek ini teksnya? Ada berapa soal lagi tuh? Aman. Oke, panjang. Sik. Oke, ada yang minta panjang. Nah, ini kita lihat. Kali ini teksnya berbeda lagi. Ini sengaja saya tinggal ya, karena sebenarnya teks ini punya tambahan. Punya tambahan berupa infografis. Jadi teks ini ada tambahan berupa infografis. Jadi coba kita pecahkan di sini. Selain saya meninggal karena memang tujuannya adalah tidak mencukupi ruangnya atau space-nya, nggak mencukupi teman-teman. Tujuan lainnya adalah soal-soal literasi ini bisa kita gunakan dengan metode penalaran. Jadi intinya bisa kita kerjakan dengan menggunakan metode penalaran. Artinya apa? Misalnya di sini soal nomor sekian tadi udah apa ya, saya lupa. Soal nomor sekian lah. Nah ini dia bilang berdasarkan teks. Ini sampai tak boleh aja. Dia bilang berdasarkan teks. Nah berarti yang kita perhatikan cukup teksnya saja. Ya, cukup kita perhatikan teksnya saja. Apakah pernyataan itu dapat dikatakan akurat? Pernyataan apa yang ada di soal ini? Apakah pernyataan bahwa UMKM di bidang kuliner itu salah satu dari usaha yang menguntungkan dan yang selalu menguntungkan dan selalu laris? Nah ini kata kuncinya. UMKM satu. Terus kemudian menguntungkan di bidang UMKM di bidang kuliner, menguntungkan dan
selalu di sini keyword-keywordnya coba saya tandain dengan huruf kuning. Nah, sekarang kita cari di teks ini adakah keterangannya. Tadi saya sempat lihat kata UMKM bertebaran di mana-mana nih. Nah, di sini UMKM yang berhubungan dengan kuliner. Nah, ini kita bisa tahu dari bagian paragraf yang pertama. Ini saya blok. Ini saya blok. Sampai akhir paragraf. Oke, di situ bisa kita cermati dulu apakah itu sesuai dengan permintaannya. Apakah sesuai? Nah, pernyataan bahwa UMKM di bidang kuliner adalah satu usaha yang menguntungkan dan selalu laris. Apakah sesuai? Sorry, pertanyaannya akurat ya. Akurat itu berarti tepat ya. Berarti apakah ini tepat? Nah, bukan hanya sesuai. Kalau kita ngomong sesuai, iya sih sesuai. Memang sih sesuai. Tapi apakah akurat gitu? Apakah selalu akurat? Mungkin selalu larisnya. Ini akurat atau tidak? Nah, hati-hati ya teman-teman ya. Jadi jebakannya di situ ternyata. B Kak, ada yang jawab B nih. Saya senang lihat chat ada banyak jawabannya di sini. B, tidak akurat. Karena bisa aja nggak laris jika nggak dikemas dengan kreatif dan inovatif. Nah, dasarnya apa? Ini juga harus dari teks. Kita memahami kalau ada pernyataan bahwasanya tidak kreatif dan bisa sih laris. Kuliner itu bisa aja laris, asalkan kemasannya kreatif dan inovatif. Oke. Ada satu yang jawab nih. Siapa nih kalau nggak salah? Dit. Nah, itu jawabannya keren. Saya juga keren, walaupun simpel. Karena ada konjungsi di statementnya ya. Di pernyataannya ya, Dit ya. Oke, di sini. Ada konjungsi ini. Walaupun demikian. Nah, ternyata ada yang sangat jeli, teman-teman di sini. Walaupun demikian, keberhasilan jalankan UMKM ini berarti setelah kata walaupun demikian, ya tidak hanya merujuk kepada UMKM yang berbasis kuliner saja, tapi semuanya. Keberhasilan UMKM itu bergantung pada bagaimana cara memasarkan produk dan inovasinya. Benar, cara memasarkan produk, pengemasan produk, itu kreativitas, dan kreativitasnya itu juga mempengaruhi inovasi. Benar sekali. Maka jawaban yang B sejauh ini adalah jawaban yang paling tepat untuk apa namanya soal tentang UMKM ini. Jadi terima kasih sudah dijawab tadi dan memang itu jawaban yang benar. Berarti apa namanya untuk UMKM selain kuliner pun punya peluang yang sama sebenarnya. Maksudnya teks itu. Nah, jawaban si teman yang tadi ini, kalau nggak salah saya lupa, saya nggak ada nama lengkapnya ya, tapi yang jelas di sini ngomongnya mungkin demikian. Berarti ada hubungan pertentangan antara kondisi yang sebelumnya atau kalimat sebelumnya dan kalimat yang setelahnya atau perlawanan, boleh disebut seperti itu. Artinya benar, memang punya potensi, tapi nggak akurat kalau dikatakan selalu laris. Buktinya banyak kok teman-teman yang jual orang-orang yang jual makanan atau produk UMKM yang berupa makanan kecil atau cemilan atau kuliner itu nggak bisa bertahan lama juga waktu pandemi. Atau setelah pandemi justru ketika mau bangkit lagi malah kehilangan pasarnya dia karena nggak ada inovasi. Itu aja sih. Nah, oke. Satu soal lagi ya. Bacaannya masih sama dan ini agak lebih ke ranah evaluasi. Oh ya, ada tiga ranah yang di dalam tes literasi, di tes literasi dalam TBK kemungkinan yang pastinya nanti akan disambungkan dengan tiga ranah yang ada dalam
assessment. Kalau nggak salah waktu pertama kali kita ketemuan atau di forum di FGD ini pada saat presentasi sudah saya sampaikan sedikit tentang apa sih lingkup-lingkup atau ruang literasi itu. Contoh kayak soal yang tadi, soal-soal sebelum ini lebih banyak ranah pemahaman atau penemuan informasi. Yang paling gampang tuh kita bisa menemukan informasinya dari teks langsung. Nah, kalau tuh soal yang tadi yang atas tuh itu masih ranah pemahaman sebetulnya. Ranah pemahaman artinya kita nggak hanya menemukan, tapi juga mengombinasikan bagaimana ini benar nggak. Jadi ada pendapat kita di situ. Cuman kalau dalam asesmen hal seperti ini biasanya akan dituangkan dalam soal-soal uraian atau soal isian singkat. Tapi karena ini UTBK dan saya yakin nggak mungkin soal uraian itu mau ada yang mau register satu ya segitu banyak peserta. Kemungkinan akan tampil pilihan berupa sesuai atau nggak sesuai atau benar salah seperti ini juga. Gitu. Nah, sementara yang ini, sebuah informasi yang bias atau informasi yang tidak didukung oleh data yang akurat, ini soal yang terakhir kali ini ya, atas yang bertujuan atau yang bertujuan untuk menguntungkan sebuah pihak. Setelah membaca teks tentang fenomena tersebut, bagi fenomena tersebut, apakah informasi yang di dalamnya bersifat bias? Maksudnya bias ini apa? Terbias berarti tersebar. Bias, artinya apa bias? Ada yang tahu kan? Kalau saya mengambil dari bahasa IPA ya, dari bahasa sains, kan bias ini termasuk ini apa namanya berbelok. Jadi kalau ada cahaya mantul ke cermin itu kan pantulannya lurus. Nah, berarti dia nggak terbias. Tapi kalau cahaya masuk dalam air, nah, di atas air itu dia lurus, tapi setelah melewati permukaan air dia akan terbias kemana-mana. Jadi, nah itu berbelok-belok kemana-mana. Bias itu. Nah, apakah informasinya itu didukung oleh data yang akurat atau tidak? Nah, pertanyaannya dari data yang ada dan informasi yang disajikan, apakah teks ini termasuk bias menurutmu? Gitu. Jangan ada yang mau coba dulu. Ada yang mau coba dulu. Masih saya tunggu. Masih saya tunggu. Nih, sudah ada yang menjawab, guys. Oke, Gevita dan Dit lagi yang jawab. Kecenderungannya mendukung atau menentang suatu hal, benar? B, jawabannya B, Kak. Oke, penjelasan. Now I need the explanation. Saya butuh penjelasan. Oke, kita sesuaikan langsung aja. Yang lain terlalu lama, kita sesuaikan langsung aja. Yang pertama, karena ada perintah juga di sini kita harus menjelaskan alasannya. Hal seperti ini kalau di ranah literasi itu masuk ke bagian yang paling sulit, yaitu ini apa? Mengevaluasi dan merefleksikan teks. Jadi dengan menjawab soal ini kita sudah bisa menjawab soal ini dari satu tipe soal yang lumayan rumit di UTBK nanti atau di SNBK nanti. Pertama, coba sih kalau misalkan saya bicara yang lama, apakah bisa kita sesuaikan satu persatu karena udah tahu kunci dari pertanyaannya itu apakah informasi di dalamnya itu bias, maksudnya bias itu apakah data dan informasinya saling mendukung. Oke, saya tambahkan saja biar tidak ada yang bingung ya. Apakah data dan informasinya dalam teks saling mendukung atau tidak? Kita disuruh pilihnya ada di pernyataan dalam pilihan jawaban. Oh, ini ada tiponya. Ada tipe di jawaban A ini tidak bisa, tidak bias. Tidak bias. Apakah yang A? Tidak bias karena disertai alasan yang jelas. Karena disertai alasan yang jelas. Nah,
Pertanyaannya di sini yang ditanyakan bukan hanya alasan, tapi juga ada data. Nah, ini ya, ada data. Jadi alasan di sini, jawaban A di sini kurang tepat. Kalau saya nilai jawaban A kurang tepat, atau pernyataan A ini kurang tepat, karena dalam soal diminta adanya data, gitu. Kemudian untuk opsi B ini teks UMKM bias karena tidak didukung data dari sumber yang terpercaya. Selain itu, teks memiliki tujuan untuk mempromosikan program pelatihan yang terdapat dari teks ini. Dia jelas loh. Yang terdapat dari teks ada program pelatihan kah di sini? Ada program pelatihan kah di sini? Coba kita cek. Ada program pelatihan. Oh, ternyata ini guys. Leadership di sini. Ini. Dari kata-kata berarti ada kata promosi ya, harus ada kata promosi untuk menguatkan pilihan ini ya. Oke. Dengan mengikuti pelatihan bisnis. Nah, mengikuti pelatihan berbisnis ketemulah dia. Berarti dengan demikian memang kalau kita lihat di sini memang ada persentase, akan tetapi tidak ada yang menunjukkan dalam kurun waktu berapa. Pertama itu UMKM itu kenapa kok kayak gini? Apalagi waktu dia bahas kuliner itu kok bisa kuliner ini yang selalu laris itu ada landasan datanya tidak. Saya rasa kalau data di sini kurang terakomodasikan ya, kurang terinput dalam teks ini. Nah, kalau kita masih mungkin saking panjangnya nih ada yang ragu sama jawaban B. Coba kita cek yang C itu sesuai atau tidak dengan teksnya. Teks UMKM bias karena semata-mata untuk mempromosikan program pelatihan terdapat di akhir teks. Boleh sih, tapi lagi-lagi di sini tidak menunjukkan pernyataan yang C ini, kesalahannya tidak menunjukkan adanya kesesuaian dengan data atau tidak di dalam teks tersebut. Jadi jawaban yang C ini kurang tepatnya cenderung karena hal itu. Karena ingat lagi-lagi soalnya di sini minta data ya. Kalau yang teks B ini ada kata-kata kunci data. Jadi kita cukup tahu dari satu kata kunci saja sudah bisa menjawab sebenarnya. Kurang tepat jawaban C. Nah, kemudian yang D. Yang D itu tidak bias karena ada data teknis. Nah, lagi-lagi datanya tidak. Di sini cuma menunjukkan pemerintah menurunkan PPh final dari 1 menjadi 0,5%. 0,5%. Nah, ini bukan data, teman-teman. Ini hanya penyajian apa ya? Penyajian informasi saja. Memang datanya ada, tapi tidak bisa dikomparasikan. Tidak ada data untuk membandingkan peran UMKM itu besarnya seberapa sih bagi pendapatan negara itu besarnya seberapa, bagi pendapatan negara pajak itu seberapa. Jadi contoh, mereka mengatakan ini peran usaha UMKM itu sangat besar bagi perekonomian Indonesia. Pada saat usaha besar sedang dalam tren melambat, PDB UMKM cukup stabil. Ini datanya nggak ada. Kalau kita lihat dalam teks saja. Nah, jadi pernyataan yang D itu kurang lebihnya sama seperti dengan pernyataan yang C. Artinya mereka tidak ada data. Apalagi dengan UMKM. Jadi tidak ada data. Jadi kalau saya misalkan ini paper biasanya yang kayak gini nih saya coret aja dulu.
Saya coret aja dulu biar memudahkan saya untuk mengeliminasi jawaban mana yang salah. Baru kemudian penjelasannya di samping gitu. Nah, oke. Ada grafik terkait UMKM. Ya, memang ada seharusnya. Jadi ada infografisnya. Tapi di pernyataannya itu sama juga dengan yang C maupun D. Tidak menunjukkan datanya grafiknya. Tidak menunjukkan datanya. Jadi grafik itu bukan data tapi naik turunnya saja. Terkait UMKM yang diminta soalnya adalah sesuai enggak tentang peran UMKM-nya itu sesuai enggak bagi devisa negara gitu. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Sepertinya seperti ini. Maka dari yang sudah kita tempuh tadi itu, tepatlah jawaban yang tepat adalah jawaban yang D. Nah, memang ada ribet sih kalau kita harus harus membuat satu analisis kayak gini. Nantinya kan teman-teman pasti online ya, pasti online. Dan ini sulit juga ya kalau nggak pakai stimulus kayak gini. Tapi saya rasa ya memang itu tantangan kita ya, bukan kesulitan, tapi kalau kita anggap itu sebagai proses mungkin insya Allah ke depan atau semoga ke depan yang kita dapatkan adalah manfaat yang baik. Nah, ini juga tadi ngasih alasannya di dalam, jadi intinya teks ini sesuai dengan pendapat sama-sama kita juga, dan memang ini sesuai di bagian akhirnya ini ujung-ujungnya dia promosi lembaga pelatihan bisnis yang dia miliki seperti itu. Jadi nggak ada urusan dengan wow, UMKM ini bagus, UMKM ini UMKM ini gini, ayo kita buat UMKM lagi loh. Nggak ada urusan dengan, mungkin dia nggak ingin membantu meningkatkan tanpa adanya promosi terlebih dahulu. Yang dimaksudkan dari situ seperti ini ya. Yang dimaksudkan dari situ seperti ini. Ada maksud tertentu selain menyajikan hal yang bermanfaat kayak gitu. Oke, karena udah 1 jam lebih, baik saya kembalikan dulu ke tim dari Magenta. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau kita lanjut ke diskusi. Dan seperti biasa untuk materi nanti saya kirimkan ke tim Magenta untuk di-share ke diskusi FGD yang ada di Telegram ya. Jadi gitu aja. Monggo, Mas atau tim dari Magenta silakan diambil alih kembali. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa unmute atau ketik di chat. Atau nanti jika merasa pertanyaannya cukup panjang, bisa di-share di grup ya. Soalnya di-share pasti nanti di-share ke grup. Pastinya itu ada yang kayak gitu tadi. Baik ya, jika memang nggak ada pertanyaan untuk saat ini, nanti bisa ditanyakan di grup, nanti akan bisa dibantu oleh tim dari Magenta atau Pak Ilham sendiri nanti bisa membantu menjawab. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti pendampingan belajar hari ini. Maaf tadi di awal sedikit ada problem sehingga kita ada telat sekitar kurang lebih 15 menit. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Selamat siang. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dan bisa diterima di kampus pilihan kalian. Amin, terima kasih. Terima kasih Mas. Sama-sama. Selamat siang. Waalaikumsalam. Mohon izin web dulu ya. Makasih juga teman-teman. Semoga sukses semua. Terima kasih ya teman-teman, hari ini sangat interaktif.